Kita akan lanjutkan perbincangan dari pihak Komisi Yudisial. Mas Viko Ginting juga sudah tidak bergabung bersama kita, Mas Alfon. Tapi mungkin bisa dikomentari mengenai apa yang disampaikan tadi. Dugaan pelanggaran perilaku oleh hakim. Ukuran-ukurannya seperti apa sebenarnya, Mas Alfon? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya kan kita harus melihat ya, itu secara objektif dengan adanya ukuran gitu ya. Nah, Mahkamah Agung itu sebenarnya kan adanya pedoman ya, Perma nomor 1 tahun 2020. Nah, Perma itu memang bukan ingin mengganggu dari independensi hakim, bukan, tapi agar tidak terjadinya disparitas putusan. Nah, jadi hakim-hakim itu ada panduan gitu. Panduan itu bisa iya bisa tidak. Tapi kalau udah lebih pada itu berarti kan ada persoalan, kan gitu kan. Saya contoh begini, gelas itu, ini gelas nih kan, takaran segini gitu kan, ukurannya gitu. Tapi lebih pada itu orang bisa menilai bahwa itu berlebihi, kan gitu kan. Nah, ketika terjadi seperti itu, sebenarnya itu patut diduga gitu ya, apakah di situ ada pelanggaran perilaku atau tidak. Nah, itu sebenarnya bisa diukur dari sana gitu. Kalau semisalnya Komisi Yudisial mengatakan bahwa memang adanya independensi peradilan, oh iya betul gitu kan. Nah, tapi pertanyaan sekarang gitu, bagaimana caranya untuk bisa gitu kan, mendekatkan, kan ada gap nih antara kenyataan dengan aturan gitu kan. Nah, bagaimana itu meresponnya dengan melihat, oh ini ada ukuran pertama melebihi dari pedoman 1/2020 gitu kan. Nah, disitulah yang harus dikembangkan lebih lanjut. Kenapa kok ini yang menjadi dasar dari hakim tinggi untuk memutuskan gitu kan. Di situ tidak menilai terkait dengan besaran putusan dan sikap dia. Karena dia kan bisa dikatakan separuh dia itu adalah benar. Karena dia bertanggung jawab langsung pada Tuhan. Kan irah-irahnya demi keadilan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Irah-irahnya begitu gitu kan. Nah, itu maka dipercaya gitu kan, sebagian itu adalah benar karena dia dianggap sebagai perwakilan kan begitu. Nah, oleh sebab itu makanya harus responsif terkait dengan itu. Itu satu sebenarnya. Nah, terkait dengan itu sebenarnya juga harus direspon gitu kan dari penilaian masyarakat. Terutama yang dikatakan tadi terkait dengan ini terlampau berat. Oh iya, oke, terlampau berat gitu kan. Pertanyaan selanjutnya secara kontrarionya, kenapa yang lain tidak? Tidak terlampau berat gitu kan. Nah, itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan sederhana yang harus dibenturkan gitu kan untuk menemukan satu titik bahwa di situ ada keadilan dan tidak membeda-bedakan atau tidak mendiskriminasi antara satu dengan yang lainnya, antara miskin dengan si kaya, antara perempuan dengan laki-laki. Kan begitu sebenarnya. Karena yang namanya hukum itu adalah hemaprodit. Dia itu tidak berjenis kelamin. Satu. Dan kemudian kedua, dia itu buta, tidak melihat kaya atau miskin. Nah, oleh sebab itu makanya hukum itu harus bekerja. Nah, itu makanya prinsip-prinsip rule of law di situ itu harus ditegakkan walau dalam titik tertentu. Yang namanya rule of law tersebut itu ada titik gelap. Kan gitu kan. Nah, jadi yang seperti itu yang harus menjadi titik terang yang harus dicari tahu gitu kan. Bukan dalam artian ini menerima masyarakat, belum tentu juga masyarakat ingin dan belum tentu juga masyarakat berani untuk menyampaikan seperti itu kan. Nah, jangan sampai ini cuma menjadi olahan dan suatu keluh kesah masyarakat gitu kan. Kenapa kok begini? Kok kenapa yang ibu-ibu yang lain kok begini? Kan begitu kan. Nah, itu adanya jangan sampai ada pemahaman adanya disparitas gitu kan. Antara A dengan B atau C dengan D. Nah, itu kira-kira. Baik, nanti kita akan juga bahas minta pendapat dari Pak Joko Sarwoko mengenai hal ini dan juga Pak Kudri. Kita akan jeda sejenak, kami segera kembali. Baik pemirsa, di segmen terakhir ini hanya waktu terbatas yang kita miliki. Mungkin penutup Pak Joko Sarwoko singkat silakan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Saya ingin melanjutkan mungkin langkah berikutnya setelah putusan ini. Kalau tadi saya katakan bahwa putusan PT itu menurunkan dari 10 menjadi 4 tahun, itu sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Nah, sekarang ini terhadap putusan banding, itu ada hak kasasi baik dari penuntut umum maupun dari terpidana pinangki.
Nah, tapi saya tidak yakin apakah penuntut umum nanti akan kasasi apa tidak. Karena penuntut umum posisinya adalah sebagai perwakilan dari kepentingan publik, termasuk kepentingan saya. Karena tuntutannya sudah 4 tahun dan dihukum 4 tahun oleh PT, ya itu mungkin bisa dianggap tidak perlu mengajukan kasasi. Baik. Tapi justru nanti Pinangki yang bisa mengajukan kasasi dengan membuat memori kasasi yang bagus, sehingga boleh jadi nanti bisa diturunkan oleh Mahkamah Agung. Sekali lagi karena ini diskresi dari kewenangan hakim di dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tersebut. Baik. Pak Kudri mungkin singkat saja, Pak. Ukurannya memang mereka sudah punya ukuran sendiri-sendiri. Baik. Antara lain juga kalau ada bagian-bagian tertentu dari Perma nomor 1 tahun 2020, Ya. mungkin bisa dipergunakan untuk mempertimbangkan pidana berapa yang paling tepat Baik. pada Pinangki misalnya. Baik. Baik, Pak Joko. Saya juga sudah lama jadi hakim. Ya. Dan memang tidak mudah untuk menentukan berat ringannya pemidanaan sehingga tempat dan setimpal. Ya, baik. Demikian Mbak Putri. Baik Pak Joko, mungkin singkat saja Pak Kudri. Ini sebagian untuk edukasi publik gitu ya, karena perkara Pinangki itu suka dibandingkan dengan perkara yang lain dengan terdakwa atau terpidananya perempuan. Nah, karena yang dibandingkan itu pasalnya lain gitu loh. Sedangkan katakan misalnya Angelina Sondah, dia kan kena pasal 2 dan ya pasal 2 itu kan ancaman hukumannya bisa hukuman mati gitu kan. Nah, sedangkan ini kasusnya ini. Jadi supaya kita memberikan edukasi lah ya supaya publik tahu bahwa kasusnya Pinangki ini adalah karena dia gratifikasi gitu ya, sehingga ancaman hukumannya menurut undang-undang memang demikian gitu ya, paling maksimumnya 5 tahun. Nah, berkaitan dengan dengan Pak Joko tadi memang agak tergantung kepada jaksanya, tapi kalau dilihat politik hukum kejaksaan dalam penuntutan dia udah baik Pak Kudri. Iya. Baik. Mohon maaf dengan waktu yang sangat terbatas, Pak Kudri terima kasih, kemudian juga Pak Joko terima kasih, Pak Alfon juga terima kasih, dan perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan Indonesia Business Forum bersama Brigita Manohara. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.